Alia duduk di balkon apartemennya, menikmati secangkir kopi sambil memandangi pemandangan kota Jakarta yang ramai. Matahari terbenam memancarkan cahaya keemasan yang menyoroti gedung-gedung tinggi, menciptakan suasana yang romantis. Dia menghela napas, merasakan ketenangan yang jarang dia rasakan di tengah kesibukan hidupnya. Sebagai seorang desainer interior, setiap hari dia dikelilingi oleh warna, tekstur, dan kreativitas. Namun, saat ini, pikirannya terfokus pada satu hal, Raka. Raka adalah pria yang sempurna dalam pandangan Alia. Dengan senyuman yang menawan dan kepribadian yang karismatik, dia selalu berhasil membuat Alia merasa istimewa. Mereka telah berpacaran selama 3 tahun, dan hubungan mereka tampak ideal di mata orang-orang di sekitar mereka. Raka adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki perusahaan startup yang sedang berkembang pesat. Dia selalu sibuk, tetapi selalu menyempatkan waktu untuk Alia. Namun, belakangan ini, Alia merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam sikap Raka. Malam itu, Raka mengajak Alia untuk makan malam di restoran mewah yang menjadi favorit mereka. Suasana di dalam restoran itu hangat dan intim, dengan cahaya lilin yang berkelap-kelip di meja. Alia merasa berdebar-debar, merasakan ketegangan yang tidak biasa. Raka terlihat lebih tampan dari biasanya, mengenakan jas hitam yang membuatnya terlihat semakin menawan. Mereka berbincang-bincang, tertawa, dan menikmati hidangan lezat yang disajikan. Setelah makan malam, Raka meminta Alia untuk berjalan-jalan di taman dekat restoran. Suasana malam yang tenang dan bintang-bintang yang bersinar membuat momen itu semakin romantis. Raka menggenggam tangan Alia, dan mereka berjalan beriringan, merasakan kehangatan satu sama lain. Tiba-tiba, Raka berhenti dan menatap Alia dengan serius. "Alia," katanya, suaranya lembut namun tegas. "Aku ingin kita melangkah ke tahap berikutnya dalam hubungan kita." Alia merasa jantungnya berdegup kencang. Dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi dia tidak bisa menahan rasa bahagianya. Raka mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jasnya dan berlutut di depan Alia. "Alia, maukah kamu menikah denganku?" Alia terkejut, air mata kebahagiaan menggenang di matanya. Dia mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Raka memasangkan cincin indah di jari manisnya, dan mereka berpelukan erat. Momen itu terasa sempurna. Tetapi di dalam hati Alia, ada keraguan yang menggelayuti. Dia merasa seolah ada sesuatu yang tidak beres, tetapi dia berusaha mengabaikannya demi kebahagiaan saat itu. Setelah malam yang penuh emosi itu, Alia pulang dengan perasaan campur aduk. Dia sangat bahagia, tetapi di sisi lain, dia tidak bisa menghilangkan bayangan tentang Raka dan wanita lain yang pernah dia dengar. Beberapa bulan terakhir, Raka sering menerima telepon yang tidak dijawab di depannya, dan dia selalu terlihat melamun. Alia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah imajinasinya, tetapi keraguan itu terus menghantuinya. Hari-hari berlalu, dan persiapan pernikahan mulai dilakukan. Alia merasa terjebak dalam kebahagiaan yang semu. Dia berusaha untuk tidak memikirkan kecurigaannya, tetapi semakin dia berusaha, semakin kuat perasaan itu. Suatu malam, saat Raka sedang mandi, Alia memutuskan untuk memeriksa ponsel Raka. Dia tahu itu salah, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan segalanya. Dengan hati-hati, Alia membuka ponsel Raka dan menemukan foto seorang wanita yang tersenyum manis. Wanita itu tampak akrab, dan Alia merasa hatinya bergetar. Dia mengenali wanita itu sebagai Nina, teman lama Raka dari masa kuliah. Alia ingat Raka pernah menyebut nama Nina dengan nada yang berbeda, seolah ada kenangan manis di antara mereka. Alia merasa cemas dan bingung. Mengapa Raka menyimpan foto Nina di ponselnya? Apakah dia masih memiliki perasaan untuknya? Setelah Raka keluar dari kamar mandi, Alia berusaha bersikap normal. Namun, hatinya berdebar-debar, dan pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Raka, siapa Nina?" tanyanya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Raka terlihat terkejut, tetapi dia segera tersenyum. "Oh, Nina? Dia hanya teman lama. Kami tidak pernah lebih dari itu," jawabnya, tetapi Alia bisa melihat ada sedikit keraguan di matanya. Alia merasa tidak puas dengan jawaban itu. Dia ingin percaya Raka, tetapi keraguan itu terus mengganggu pikirannya. Dia mulai memperhatikan perubahan kecil dalam sikap Raka.
Dia sering terlihat melamun, dan kadang-kadang, saat mereka bersama, Raka tampak tidak sepenuhnya hadir. Alia merasa seolah ada dinding yang menghalangi mereka, dan dia tidak tahu bagaimana cara merobohkannya. Suatu malam, saat mereka sedang menonton film di rumah, Alia memutuskan untuk berbicara dengan Raka. Raka, aku merasa ada yang berbeda antara kita. Apakah kamu baik-baik saja? Tanyanya, mencoba untuk tidak terdengar terlalu cemas. Raka menatapnya dengan serius. Aku baik-baik saja. Alia, hanya saja, aku sedang banyak berpikir tentang masa depan kita. Jawabnya, tetapi Alia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak diungkapkan. Alia merasa hatinya berat. Dia mencintai Raka, tetapi dia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang mengganggu hubungan mereka. Dia tahu bahwa dia harus mencari tahu kebenaran, tetapi dia juga takut akan apa yang mungkin dia temukan. Malam itu, Alia terbangun di tengah malam, tidak bisa tidur. Dia memikirkan Raka dan Nina, dan semua keraguan yang mengganggu pikirannya. Dia merasa terjebak dalam labirin emosional, tidak tahu jalan keluar. Dia mencintai Raka, tetapi dia juga tahu bahwa cinta tidak seharusnya menyakitkan seperti ini. Dengan tekad yang baru, Alia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Nina. Dia tidak bisa membiarkan keraguan ini menghancurkan kebahagiaannya. Dia harus menemukan kebenaran, tidak peduli seberapa menyakitkan itu. Alia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dia siap menghadapi apapun demi cinta yang dia percayai. Dengan pikiran yang penuh, Alia memutuskan untuk tidur. Dia berharap bahwa pagi akan membawa kejelasan dan jawaban yang dia butuhkan. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan dia harus bersiap menghadapi kenyataan yang mungkin akan mengubah segalanya. Hari-hari setelah lamaran Raka berlalu dengan cepat, tetapi perasaan cemas Alia semakin menguat. Meskipun mereka sibuk mempersiapkan pernikahan, pikiran tentang Nina terus menghantuinya. Alia berusaha untuk tidak membiarkan kecurigaannya mengganggu kebahagiaan yang seharusnya dia rasakan. Tetapi setiap kali dia melihat Raka, ada bayangan Nina yang selalu mengintai di sudut pikirannya. Suatu malam, saat Alia sedang menyiapkan presentasi untuk klien, dia menerima pesan dari sahabatnya, Maya. Alia, kita perlu bicara. Ada sesuatu yang harus kamu tahu, tulis Maya. Pesan itu membuat jantung Alia berdegup kencang. Dia tahu Maya tidak akan menghubunginya tanpa alasan yang kuat. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Alia bertemu Maya di kafe favorit mereka. Maya terlihat serius, dan Alia merasakan ketegangan di udara. Alia, aku tidak ingin mengganggu kebahagiaanmu, tetapi aku mendengar sesuatu tentang Raka, kata Maya, suaranya rendah. Alia menatap Maya dengan cemas. Apa maksudmu? Apa yang kamu dengar? Maya menghela napas. Aku mendengar dari teman-temanku bahwa Raka masih sering bertemu dengan Nina. Mereka terlihat dekat, dan beberapa orang mengatakan bahwa Raka masih memiliki perasaan untuknya. Kata-kata Maya seperti petir di siang bolong. Alia merasa dunia di sekelilingnya bergetar. Tapi dia sudah melamarku. Dia mencintaiku, teriak Alia, suaranya bergetar. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa ada kebenaran dalam apa yang dikatakan Maya. Ini hanya rumor, Alia, tetapi aku merasa kamu perlu tahu. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam kebahagiaan yang semu, kata Maya, menatap Alia dengan penuh perhatian. Alia merasa bingung dan marah. Dia tidak ingin mempercayai apa yang dikatakan Maya, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan kecurigaannya. Setelah pertemuan itu, Alia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Dia tidak ingin hidup dalam ketidakpastian, dan jika Raka benar-benar mencintai Nina, dia harus tahu. Selama beberapa hari ke depan, Alia mulai memperhatikan Raka dengan lebih seksama. Dia mencatat setiap perubahan kecil dalam sikapnya. Raka seringkali menerima telepon yang tidak dijawab di depannya, dan ketika dia berbicara di telepon, nada suaranya tampak berbeda. Alia merasa hatinya semakin berat. Dia tidak ingin menjadi wanita yang curiga, tetapi perasaan itu semakin sulit untuk diabaikan. Suatu malam, Alia memutuskan untuk mengajak Raka berbicara. Mereka duduk di sofa di apartemen Alia, dan suasana terasa tegang. Raka, aku ingin kita bicara tentang hubungan kita, kata Alia, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Raka menatapnya dengan serius. Tentu, ada apa?
Alia mengumpulkan keberanian. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku mendengar dari Maya bahwa kamu masih sering bertemu dengan Nina. Apakah itu benar? Raka terlihat terkejut. Tetapi dia segera mengalihkan pandangannya. Alia, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Nina adalah teman lama, dan kami tidak pernah lebih dari itu. Jadi, kamu tidak mencintainya? Tanya Alia, suaranya bergetar. Raka terdiam sejenak, dan Alia bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Aku tidak tahu. Kami memiliki sejarah bersama, tetapi aku mencintaimu, Alia. Kamu yang ingin aku nikahi. Alia merasa hatinya hancur. Tapi jika kamu masih memiliki perasaan untuknya, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Aku tidak ingin menjadi pilihan kedua. Raka menghela napas, terlihat frustrasi. Aku tidak ingin kamu merasa seperti itu. Aku berjanji, aku akan memutuskan semua hubungan dengan Nina. Kamu adalah segalanya bagiku. Alia merasa bingung. Dia ingin percaya Raka, tetapi ada bagian dari dirinya yang meragukan kata-katanya. Dia tahu bahwa cinta tidak seharusnya terasa seperti ini. Dia tidak ingin hidup dalam bayang-bayang wanita lain. Setelah percakapan itu, Alia merasa semakin tertekan. Dia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Nina. Dia mulai mencari informasi di media sosial dan menemukan beberapa foto Nina yang diunggah di akun Instagramnya. Wanita itu tampak cantik dan percaya diri, dengan senyuman yang menawan. Alia merasa cemburu dan tidak berdaya. Suatu malam, saat Raka sedang tidur, Alia memutuskan untuk memeriksa ponsel Raka lagi. Dia tahu itu salah, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan segalanya. Dia membuka aplikasi pesan dan menemukan beberapa percakapan antara Raka dan Nina. Meskipun tidak ada yang terlalu mencolok, tetapi nada percakapan mereka terasa akrab dan intim. Alia merasa hatinya hancur. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dia baca. Raka masih berhubungan dengan Nina, dan meskipun tidak ada pengakuan cinta di dalam pesan-pesan itu, Alia merasa ada sesuatu yang lebih dalam di balik kata-kata mereka. Keesokan harinya, Alia merasa tidak bisa lagi menahan perasaannya. Dia memutuskan untuk berbicara dengan Raka sekali lagi. Mereka bertemu di taman tempat mereka sering berjalan-jalan, dan Alia merasa jantungnya berdegup kencang. Raka, aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini jika kamu masih terikat dengan Nina, kata Alia, suaranya tegas tetapi penuh emosi. Raka terlihat terkejut. Alia, aku sudah bilang, aku akan memutuskan semua hubungan dengan Nina. Aku mencintaimu. Jika kamu benar-benar mencintaiku, kamu tidak akan membiarkan dirimu terjebak dalam hubungan yang tidak jelas dengan orang lain. Balas Alia, air mata mulai menggenang di matanya. Raka menghela napas, terlihat putus asa. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku akan melakukan apapun untuk membuktikannya. Alia merasa bingung. Dia ingin percaya Raka, tetapi hatinya sudah terluka. Dia tidak ingin menjadi wanita yang terjebak dalam cinta yang tidak pasti. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan yang sulit, tetapi saat itu, dia merasa terjebak dalam dilema yang menyakitkan. Malam itu, Alia pulang dengan perasaan hampa. Dia tahu bahwa dia harus menghadapi kenyataan, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Dia mencintai Raka, tetapi dia juga tahu bahwa cinta tidak seharusnya menyakitkan seperti ini. Dia harus menemukan cara untuk melindungi hatinya, meskipun itu berarti melepaskan orang yang dia cintai. Alia merasa hatinya hancur mendengar kata-kata Raka. Dia tidak ingin menjadi pilihan kedua, dan perasaan cemburu serta ketidakpastian itu semakin menggerogoti jiwanya. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan yang sulit, tetapi dia juga tidak ingin kehilangan cinta yang telah dia bangun bersama Raka selama ini. Setelah perbincangan yang penuh emosi itu, Alia memutuskan untuk memberi diri mereka waktu untuk merenung. Dia tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan, tetapi dia juga tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Dia merasa terjebak dalam labirin emosional, dan setiap langkah yang dia ambil terasa semakin berat. Hari-hari berlalu, dan Alia berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaannya. Namun, pikirannya selalu kembali kepada Raka dan Nina. Dia merasa seolah-olah ada bayangan yang menghalangi kebahagiaannya. Suatu malam, saat dia sedang bekerja di studio, Maya menghubunginya. Alia, aku khawatir tentangmu. Bagaimana keadaanmu? Tanya Maya, suaranya penuh perhatian.
Aku baik-baik saja, Maya. Hanya saja, aku butuh waktu untuk berpikir, jawab Alia, berusaha terdengar tenang. Aku mengerti, tetapi jangan biarkan dirimu terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik, kata Maya, dan Alia bisa merasakan ketulusan dalam suaranya. Maya selalu menjadi pendukung setia Alia, dan kata-katanya membuat Alia merenung. Dia tahu bahwa dia harus memikirkan kebahagiaannya sendiri, bukan hanya kebahagiaan Raka. Dia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang cinta yang tidak pasti. Alia memutuskan untuk mengatur pertemuan dengan Raka di tempat pertama kali mereka bertemu, sebuah kafe kecil yang nyaman di sudut kota. Dia ingin berbicara dengan Raka secara langsung, tanpa gangguan. Saat Raka tiba, dia terlihat cemas, dan Alia bisa merasakan ketegangan di udara. Terima kasih sudah datang, Raka, kata Alia, berusaha tersenyum meskipun hatinya bergetar. Of course, Alia. Aku ingin kita bisa menyelesaikan ini, jawab Raka, duduk di hadapannya dengan ekspresi serius. Alia menghela napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Raka, aku mencintaimu, tetapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa kamu masih terikat dengan masa lalu. Aku tidak ingin menjadi pilihan kedua dalam hidupmu. Raka menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan. Aku tahu. Dan aku sangat menyesal jika aku membuatmu merasa seperti itu. Aku mencintaimu, tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Nina adalah bagian dari hidupku. Alia merasa air mata menggenang di matanya. Aku tidak ingin hidup dalam ketidakpastian, Raka. Jika kamu masih memiliki perasaan untuknya, aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Aku pantas mendapatkan cinta yang utuh, bukan cinta yang terbelah. Raka terdiam. Dan Alia bisa melihat betapa beratnya keputusan ini baginya. Alia, aku tidak ingin kehilanganmu. Aku ingin kita bersama. Tetapi aku juga tidak bisa membohongi diriku sendiri. Aku masih memiliki kenangan tentang Nina. Alia merasakan hatinya hancur. Mungkin kita perlu memberi diri kita waktu untuk berpikir. Aku tidak ingin kita berakhir dengan rasa sakit yang berkepanjangan. Jika kamu benar-benar mencintaiku, kamu harus bisa melepaskan masa lalu. Raka menundukkan kepala, dan Alia bisa merasakan betapa sulitnya bagi Raka untuk menerima kenyataan ini. Aku akan berusaha. Alia, aku tidak ingin kehilanganmu, tetapi aku juga tidak bisa menjanjikan sesuatu yang tidak bisa aku tepati. Alia merasa lega mendengar kata-kata Raka, tetapi dia juga tahu bahwa keputusan ini tidak akan mudah. Mereka berdua membutuhkan waktu untuk merenung dan mencari tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan. Mari kita beri diri kita waktu, Raka. Kita bisa berpisah untuk sementara dan melihat kemana perasaan kita membawa kita. Raka mengangguk, dan Alia bisa melihat air mata di sudut matanya. Aku akan menghormati keputusanmu, Alia. Aku berharap kita bisa menemukan jalan kembali satu sama lain. Setelah pertemuan itu, Alia merasa campur aduk. Dia tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk mereka berdua, tetapi dia juga merasa kehilangan. Dia mencintai Raka, tetapi dia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Dia harus menemukan kebahagiaan dalam dirinya sendiri sebelum bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Hari-hari berlalu, dan Alia mulai fokus pada dirinya sendiri. Dia kembali bekerja dengan semangat baru, mengejar proyek-proyek yang telah lama dia impikan. Dia menemukan kebahagiaan dalam pekerjaannya, dan mulai menjalin hubungan yang lebih dekat dengan teman-temannya. Meskipun Raka masih ada di pikirannya, dia berusaha untuk tidak membiarkan perasaan itu mengganggu hidupnya. Suatu malam, saat Alia sedang bersantai di rumah, dia menerima pesan dari Raka. Alia, aku ingin kita bertemu. Aku sudah memikirkan banyak hal, tulisnya. Jantung Alia berdegup kencang. Dia tahu bahwa pertemuan ini bisa menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Mereka bertemu di kafe yang sama, dan suasana terasa lebih tenang. Raka terlihat lebih percaya diri, dan Alia bisa merasakan perubahan dalam dirinya. Alia, aku sudah merenungkan semua yang terjadi. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku ingin bersamamu, dan aku siap untuk melepaskan Nina, katanya, tatapannya penuh keyakinan. Alia merasa harapan baru muncul dalam hatinya. Apakah kamu yakin, Raka? Ini bukan keputusan yang mudah. Aku yakin. Aku mencintaimu,
Dan aku tidak ingin kehilangan kesempatan untuk bersamamu. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat hubungan kita berhasil. Jawab Raka, suaranya penuh tekad. Alia merasa air mata kebahagiaan menggenang di matanya. Aku juga mencintaimu, Raka. Mari kita mulai dari awal dan membangun hubungan yang lebih kuat. Mereka berpelukan, dan Alia merasakan kehangatan yang telah lama dia rindukan. Meskipun perjalanan mereka tidak akan mudah, mereka berdua siap untuk menghadapi tantangan bersama. Alia tahu bahwa cinta sejati adalah tentang saling mendukung dan berjuang untuk satu sama lain, dan dia percaya bahwa mereka bisa melewati semua rintangan yang ada di depan mereka. Dengan semangat baru, Alia dan Raka melangkah ke masa depan, berkomitmen untuk saling mencintai dan menghargai satu sama lain. Mereka tahu bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang keputusan dan usaha untuk menjaga hubungan tetap kuat. Dan dengan itu, mereka siap untuk menulis bab baru dalam kisah cinta mereka, penuh harapan dan kebahagiaan.